Halo guys, hari ini aku bakal buat video tentang apa aja sih yang harus dilakukan ketika main P5X. Jadi yang pertama kalian harus tahu, kalian harus naikin level sampai level minimal ya. Minimal itu 40. Kenapa 40? Karena buat buka fitur-fitur lainnya. Seperti kasih lihat bakal kebuka stat, weapon, revelation, sama tempat farmingnya. Dan juga bakal kebuka memori. Memori ini antara 40 sampai 45 atau 30-an gitu, lupa. Nah, di sini kalian juga bisa dapat golden ticket buat ngegacha banner biasa. Lumayan karena siapa tahu hoki kan dapat unit baru. Oke, yang kedua, persona apa sih yang harus dibuat buat awal-awal? Mungkin aku kan sudah level 50, jadi kalau mau buat persona tuh sebenarnya gampang. Kalian buat awal-awal itu aku sarankan buat pakai Apsara. Pakai Apsara karena Apsara punya media dimana buat nge-heal area. Terus yang kedua itu tentu saya persona kesukaanku itu Zack Pros. Nah itu dia tuh enak banget dipakai buat yang namanya S. Habis itu Lilim. Apa sih pakai Lilim? Nah, Lilim itu ada taruh aja dimana nambahin attack. Ini suku bosnya. Ya punya itu. Pokoknya kalau awal-awal itu nggak usah maksain. Namanya grinding persona. Kalian bisa dapat persona juga dari gacha sebenarnya. Kalian juga bisa dapat dari metaverse. Terus gimana sih build-nya buat setiap karakter? Nanti aku buat video terpisah per karakter tentang gimana sih buat build yang bagus buat version 1 ini, buat karakternya apa ya kan. Terus gimana sih buat persona asli kita dapat di enchant. Persona asli kita kan namanya itu nih Janosik nih. Rank up-nya itu dapat dari mana sih? Sebenarnya rank up-nya gampang. Kalian makanya aku suruh buat naikin level keseluruhan biar kalian kebuka Velvet Shell-nya ini. Mana rewardnya kalian bisa dapat nih Genesis Exo Pistol buat naikin rank Genesis. Terus yang ketiga, buat yang kalian mikir gimana sih, apa aku harus ya gacha weapon dari setiap karakter? Gimana tuh buat gacha per karakter ya? Itu nggak perlu. Kenapa? Ya, bentar kita pergi dulu ke sebelah ya. Karena di situ tempat tokonya. Sebenarnya buat kalian yang kayak aku di mana F2P bukannya well gitu kan, pengen main senang-senang aja, kan di sini ada Velvet Room, tinggal kalian ke sebelah kiri. Di sini ada Iris Shop. Nah di shop ini kalian bisa dapetin namanya weapon 4 bintang 4. Nah ini kan ada nih tuh Gecko Coin buat namanya weapon 4. Ini bisa juga kalian dapat Salamander Coin buat B5 nya, weapon B5 nya. Gimana sih dapetin ini?
biasanya Gecko Coin tuh dapatnya dari trial yang Fatal Room atau ada event juga bisa bintang 3-nya kalian beli pakai duit gitu. Terus gimana sih buat aktivitasnya? Aktivitas yang biasa kan ada tanggal-tanggal tuh kalau persona, kalau kalian dapat. Nah, ini diganti menjadi action point. Jadi setiap hari kalian mengeluarkan action. Nah, recovery setiap hari itu minimal 5. Terus apa sih prioritasnya? Jadi kalau prioritas kalian itu naikin yang namanya cash spend with Tomoko ini, kayak prioritasin biar sinergi kalian naik sama dia. Nanti aja. Kenapa begitu? Karena setiap sinergi itu ngebuka sesuatu. Kayak Merope buka Fuse persona, Melin buat cooking atau ini buat crafting dan yang lain-lain gitu kan. Terus sinergi apa sih yang harus diprioritaskan buat dipakai action? Buat aku sendiri ya, aku menyarankan kalian buat ngambil Merope. Merope itu keluarnya pas evening doang, dan itu pun jarang. Jadi kan after school ini kan evening. Nah itu Merope itu jarang dan lumayan bagus buat nge-unlock Merope karena dia bisa nge-unlock fusion persona. Kenapa sih emang ada yang OP? Ada, itu si ini Kuryu di rank 20 tuh. Terus kalau energinya habis terus mentok, gimana? Apa aku harus nunggu besok lagi buat naikin level keseluruhan? Kalau kata aku ya, buat kalian yang memang pengen ngejar buat unlock fitur, kan langsung aja gitu loh, pakai ke Rim of Division, pakai aja nih staminanya dipakai. Terus apa gitu kalian kurang buat upgrade level atau mau nyari personanya kan, atau emang nyari level Revelation cardnya tuh. Terus apalagi bang yang harus buat FTP atau semua anunya biar enak mainnya? Nah di sini kan ada plan, kalian menyelesaikan plan 1. Kenapa? Karena kalian bisa dapat 3 karakter gratis, tapi boleh pilihnya 1 doang antara Anne, Morgana, sama Ryuji. Yang mana sih? Pilih yang mana sih yang bagus? Kalau kalian memang nggak butuh healer, itu kalian ngambil Anne karena B1 nya lumayan bagus. Tapi kalau buat aku sendiri F2P, karena aku sepengalamanku main 1 tahun di server Taiwan, itu paling bagus awal-awal ngambil Morgana. Apa? Karena pasifnya yang dimana kalau nge-skill itu ada stack buat nge-heal tuh. Emang plannya sampai gitu doang? Enggak, plannya sampai plan 4 nih, kan ada plan 3, nanti ada plan 4 juga. Kenapa harus selesaikan nih? Dapat weapon bintang 5 gratis. Coba sesuaikan aja yang mana kamu pilih. Juga dapat ini Genostic XP Store buat upgrade Genostic kita, dan dapat XP juga di situ. Terus kok gimana bang? Nah di sini kalau PES kalian selesaikan lah, karena kalian bisa dapat ini golden ticket
gratis ya. Ini kita yang gratis karena aku nggak beli yang di bawahnya juga buat F2P buat kita. Ini tuh bisa dapat XP Wondernya ini dibutuhkan buat naik level, buat unlock yang namanya fitur baru. Terus gimana bang, aku bingung buat buildnya nanti di video selanjutnya bakal ada aku buat setiap karakter build the bestnya buat version 1 ini. Terus apa lagi ya, kalau partinya sebenarnya komposisi party yang penting ada kalau buat aku F2P sendiri satu healer, yang lainnya itu damager sama yang operatornya ini ya buff lah, bukan buff healer tapi buff buat naikin damage. Tuh kalau personanya sebenarnya persona kan ganti-ganti aja sesuai apa musuhnya. Wonder weaponnya ini gimana bang dapat B5, kalinya saya kan cerita utama pasti dapat. Terus kalau mentok gimana bang, nggak bisa, itu semua sudah dilakukan, nggak ada dapat XP lagi. Udah kalian buka ini nanti ada quest site, nah kalian kerjain semua. Lumayan sebenarnya itu quest site, dapat namanya item juga sama XP, lumayan banyak XP nya di situ. Apa lagi ya, itu aja sih sebenarnya. Kalau gacha sebenarnya, gacha ini buat yang terakhir ya, rekomendasi gacha buat sekarang yang paling OP itu version 1 ya, itu Joker. Kalau nanti setelah Joker ada keluar yang healer yang maksimal itu, aku lupa namanya apa, itu jangan kalian ambil. Kalau kalian F2P itu jangan, kalau kalian ambil ya silakan aja ngambil. Kenapa? Karena kemungkinan itu nggak pakai, karena kan kalau di upload sudah ada Morgana gitu, jadi kita simpan meta jewelsnya buat karakter yang kalian pengen. Dan lupa loh, di game di Taiwan itu sudah collab sama P3 Reload, ada Violet juga nanti, tapi lumayan masih lama, version 3 atau version 4 gitu baru keluar. Itu aja sih. Kalau buat weapon nih ya seperti tadi, kalau menurutku B4 cukup. Kalau kalian memang tapi bang damage-nya kerasa, ya udah kalian gacha weaponnya. Ya aku doain sih kalian hoki. Sampai situ aja dulu apa aja sih video kali ini. Video ini tentang apa aja sih yang harus dilakukan pas P5X keluar atau pas lagi kita mainin. Sampai jumpa dan ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.